Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 8, Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Putriku sayang, pergi dan ganti pakaianmu, berdandanlah dengan baik, mobil Tuan Wawan sudah menunggumu di bawah. Dahlia mendesak Farah. Farah benar-benar mudah tersinggung, dia tahu betul apa yang dipikirkan Wawan. Melihat keluar jendela, Farah melihat Wawan berdiri dengan tegap di depan mobil BMW, memegang seikat bunga di tangannya, mendongak dengan wajah menghadap ke atas. Bu, saya seorang wanita yang sudah menikah, apakah ide yang baik untuk berkencan dengan pria lain? Kata Farah, kamu dan Aditya juga dianggap sebagai suami istri. Jangan membohongi ibumu, kamu tidak pernah membiarkan dia menyentuhmu, kan? Dahlia bertanya pada Farah dengan cemberut. Farah menundukkan kepalanya. Farah, kamu masih muda, dan perjalananmu masih panjang. Ibu tidak ingin melihatmu dihancurkan oleh Aditya. Jika kamu mengikuti orang yang tidak berguna ini, hidupmu akan berakhir. Soal itu Bu, saya sudah menerima nasib saya. Kamu tidak mau saya mengatakan itu, Tuan Wawan memiliki keluarga kaya. Dia membeli gelang untuk ibu kemarin, dan dia bahkan bertanya ke toko emas untuk memberikan kalung berlian. Sungguh langkah mendapatkan menantu yang murah hati. Juga, bosmu, dia sudah tidak berani merepotkanmu lagi. Ini bukan berkat uang orang lain, ini semua bantuan dari Wawan. Kamu bisa menemaninya makan malam dan melihat apakah kalian berdua akur. Dahlia menasihati. Bu, aku menyarankan ibu mengembalikan perhiasan itu kepadanya. Farah berkata dengan serius. Apakah kamu mencoba membuatku kesal? Dahlia menjadi bersemangat, dan tiba-tiba menutupi dadanya dengan tangannya, dan hampir jatuh. Mama. Farah panik dan bergegas maju untuk mendukung Dahlia. Anjani di kamar juga berlari keluar setelah mendengar suara itu, dan mendukung Dahlia dengan Farah. Jika kamu tidak patuh, ibu bisa pergi ke rumah sakit, kata Dahlia lemah. Farah sangat terjerat, takut Dahlia benar-benar marah dan sakit, jadi dia mengangguk. Bu, jangan berkata seperti itu, aku akan turun sekarang. Ayo. Dahlia menutupi dadanya. Anjani, jaga ibu baik-baik. Farah menginstruksikan kepada Anjani, lalu keluar. Melihat Farah keluar, Dahlia menunjukkan senyum puas di wajahnya. Hehe, sudah selesai, langkah pertama sudah diambil. Dahlia berdiri tegak, berseri-seri dengan gembira. Bu, apakah kamu baik-baik saja? Anjani tercengang. Setelah lama ribut, apakah ibu hanya berpura-pura? Tidak apa-apa, aku memainkannya untuk kakakmu. Dahlia sangat bangga. Bu, kamu benar-benar membohongi kakakku, walaupun Aditya tidak berguna, tetapi ibu juga tidak bisa melakukan hal seperti ini. Kata Anjani, apa yang salah denganku melakukan ini? Kakakmu masih muda dan cantik, mengapa tidak menemukan seseorang yang kaya? Mengikuti sampah seperti Aditya, aku akan marah hanya dengan melihatnya. Dahlia mendengus marah dan berbalik ke kamar. 10 menit kemudian, Aditya memasuki rumah. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Farah dipaksa berkencan dengan Wawan? Begitu dia memasuki ruang tamu, dia melihat Anjani menggesekkan sesuatu di sofa. Melihat Aditya kembali, apa? Anjani menatap Aditya sebentar dan berkata, kakak ipar, ada lampu hijau di dahimu. Aditya terkejut dan melihat ke cermin. Jangan lihat, cari kakakku, atau kamu akan segera menjadi bajingan. Anjani bersenandung dengan marah. Meskipun gadis ini memandang rendah Aditya, dia telah hidup bersama selama 3 atau 4 tahun. Aditya tidak menyukai generasi kedua seperti Wawan yang kaya. Sebaliknya, Anjani merasa bahwa dia lebih suka menerima Aditya daripada Wawan.
Jadi dia memutuskan untuk membantu Aditya. Kemana saudara perempuanmu pergi? Aditya samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kakak saya dijemput Wawan dengan mobil. Saya hanya menelepon untuk bertanya, dia ada di restoran bertema Star Love, kata Anjani. Terima kasih. Setelah Aditya selesai berbicara, dia dengan cepat meninggalkan rumah. Istrinya pergi berkencan dengan orang lain, dan bahkan dengan seorang pria yang tidak dapat dia terima. Ini pasti akan menjadi ritme hijau. Ketika mereka turun, Aditya masuk ke mobil dan langsung pergi ke restoran Star Love. Restoran ini terletak di bagian pusat kota yang ramai, dan nilainya sangat tinggi. Kelas pekerja biasa tidak mampu membelinya sama sekali. Aditya memarkir sedan BYD tua di pintu masuk restoran dan masuk ke restoran. Ada 2 lantai di restoran ini. Lantai pertama untuk tempat duduk biasa. Beberapa pasangan pria dan wanita muda sedang makan di sini, dan ada pelayan khusus di setiap meja. Aditya melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Farah. Tuan, apakah Anda ingin makan? Pada saat ini, seorang pria berkacamata berjalan ke arah Aditya. Kata-katanya sangat sopan, tetapi nadanya dingin. Pria berkacamata adalah mandor restoran ini. Dia sudah melihat Aditya mengendarai BYD, jadi dia tidak berpikir Aditya bisa menghabiskan waktu di sini sama sekali. Konsumsi minimum di sini adalah lebih dari 1 juta rupiah. Bisakah Anda membelinya sedangkan Anda mengendarai BYD yang rusak? Pria berkacamata itu tertawa sendiri. Saya di sini untuk mencari seseorang. Aditya cemas, dan kemudian bertanya, apakah ada tamu di lantai 2? Pria berkacamata itu tiba-tiba murung ketika mendengar ini. Lantai 2 sudah dipesan oleh Tuan Wawan. Dia sedang makan malam dengan pacarnya. Saya rasa tidak ada orang yang Anda cari di sini. Cepat keluar. Aditya tidak dalam mood untuk berpengetahuan luas seperti pria berkacamata. Begitu khawatir tentang kecelakaan Farah, dia bergegas ke lantai 2. Hei, ada apa denganmu? Pria berkacamata itu buru-buru menghentikan Aditya. Minggir, yang saya cari adalah Tuan Wawan, teriak Aditya. Kamu bahkan tidak melihat kebajikanmu sendiri. Bisakah Tuan Wawan tahu kamu seperti beruang? Pria berkacamata cemberut dan melihat ke atas dan ke bawah ke pakaian Aditya. Ketika Aditya punya waktu untuk berbicara omong kosong dengannya, dia mendorongnya pergi dan naik ke atas. Keamanan, cepat, tangkap dia. Pria berkacamata itu sangat marah dan memanggil keamanan internal restoran. 3 penjaga keamanan internal bergegas dan meraih Aditya. 2 di antaranya memutar lengannya, dan salah satunya memegang pakaian Aditya. Pria berkacamata datang dengan mata sinis, menunjuk ke hidung Aditya, dan berkata, sial, apakah ini tempat di mana Anda terburu-buru, mengganggu Tuan Wawan makan, dapatkah Anda menanggungnya? Aditya paling membenci orang yang menunjuknya, tetapi dia tidak bisa bergerak karena lengannya, yang membuatnya sedikit malu. Apakah kamu mencari saya? Pada saat ini, ketika dia mendengar gerakan itu, Wawan berjalan ke bawah dengan tangan di saku celananya. Melihat Aditya ditahan oleh penjaga keamanan internal, Wawan merasakan keindahan ini di dalam hatinya. Hanya untuk membiarkan Farah melihat penampilan malu suaminya, hehe. Farah juga berjalan pada saat ini. Dia dipaksa untuk pergi makan malam dengan Wawan, yang merupakan semacam siksaan baginya. Tetapi tidak mungkin, karena Dahlia akan jatuh sakit. Aditya dapat menemukan tempat ini, dia sangat terkejut. Dia baru saja akan meminta penjaga untuk membiarkan Aditya pergi, ketika pria berkacamata itu berbicara. Tuan Muda Wawan, pria ini berkata dia datang kepadamu, apakah kamu mengenalnya? Wawan mencibir, ya, tapi dia datang untuk menggangguku, tolong usir dia. Pria berkacamata mendengar ini, dia berkata kepada 3 penjaga, lepaskan anak ini dan temukan tempat di mana tidak ada orang di sekitar untuk menyambutnya. Farah menjadi cemas ketika mendengarnya, penjaga akan memukul Aditya. Wawan, kamu bertindak terlalu berlebihan. Farah berkata dengan cemas.
Wawan tersenyum, Farah, aku hanya ingin mereka membuang limbah ini, agar tidak mengganggu kita, itu tidak terlalu berlebihan kok. Setelah berbicara, Wawan berjalan ke Aditya dan tersenyum lembut, sampah, kamu adalah sampah di mataku, dan tidak bisa melawanku. Wawan, aku akan memberimu pelajaran cepat atau lambat, ingat apa yang aku katakan. Kata Aditya. Di dalam hatinya, dia sudah mencatat masalah ini. Haha, itu benar-benar lucu. Wawan tersenyum bahagia, dan berkata kepada pria berkacamata dan penjaga keamanan. Saya akan memberitahu kalian sebuah rahasia, anak ini didukung oleh istrinya, dan dia berkata dia ingin memberi saya pelajaran, bukankah itu lucu? Hahaha, ternyata dia manusia tidak tahu diri, ya. Oke, bawa anak ini keluar dan beri dia pelajaran, dan beritahu dia apa yang akan terjadi jika dia menyinggung Tuan Wawan. Pria berkacamata memerintahkan keamanan, untuk menyenangkan Wawan, pria berkacamata juga cukup keras. Wawan, biarkan mereka melepaskannya. Farah sangat cemas sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak apa-apa Farah, itu tidak akan membunuh dia kok, ayo kembali makan. Wawan berkata sambil tersenyum, meraih lengan Farah dan hendak naik ke atas lantai 2. Melihat Wawan berani memegang Farah, Aditya tidak tahan. Kekuatan ledakan orang-orang dalam kemarahan luar biasa, dia melepaskan diri dari 3 penjaga keamanan dan bergegas di belakang Wawan, ledakan. Hanya dengan 1 tendangan, Wawan ditendang ke tanah. Sial, Wawan terlempar seperti seekor anjing. Melihat ke belakang, ternyata Aditya yang benar-benar menendangnya. Wawan sangat marah dan berteriak kepada pria berkacamata, pukuli dia. Tepat saat dia hendak meninju, pria berkacamata itu dicengkeram kerahnya dari belakang. Begitu pria berkacamata menoleh, pria di belakangnya menamparnya 2 kali, dan menamparkan wajahnya yang gemuk 2 kali. Tepuk tangan. 2 tamparan ini cukup keras, dan gelasnya terlempar. Begitu orang ini muncul, seluruh restoran menjadi sunyi. 3 penjaga keamanan internal berdiri di samping tanpa berani bernapas. Aditya juga sangat terkejut ketika melihat orang ini. Bagaimana dia bersambung?